Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andijem Mapalopo Ibu Nurjana SE MSI, yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Erwina SE MSI. Nah, sebelum saya melangkah ke selanjutnya, izinkan saya untuk perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan nomor NIM 1602361201200 dengan judul proposal penelitian yaitu pengaruh pelatihan dan insentif terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Latar belakang, PT Mega Auto Finance memperoleh beberapa permasalahan dasar yaitu dalam mencapai target perusahaan selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas kinerja karyawan sehingga prestasi dari capaian perusahaan pun menurun. Dalam hal ini sistem pelatihan sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja karyawan agar prestasi karyawan dan perusahaan membaik. Permasalahan selanjutnya yaitu adalah kurangnya insentif yang diberikan kepada karyawan lama atau yang berprestasi, sehingga para karyawan menganggap bahwa kurangnya perhatian yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini PT Mega Auto Finance dapat mengakibatkan menurunnya prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat melalui capaian akhir bulan perusahaan. PT Mega Auto Finance selama ini menyadari bahwa karyawan sebagai aset penting organisasi perlu diajak untuk ikut serta memikirkan dan menangani permasalahan strategis, bahkan sampai kepada diberikannya tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari sini diharapkan akan muncul daya imajinasi, kecerdikan, inisiatif kerja, serta kreatif yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas masing-masing personel tingkat tinggi hingga tingkat terendah. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh jajaran organisasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah diperlukan untuk menghadapi kondisi yang semakin berat. Hanya dengan keterpaduan itulah organisasi akan lebih siap membangun keunggulan dalam bersaing serta eksis dalam pasar yang terus berkembang dengan dinamis. Oleh sebab itu, dalam rangka memperoleh keberhasilan atau capaian yang maksimal dalam metode pelatihan serta memberikan kompensasi atau berupa insentif kepada karyawan lama atau yang berprestasi sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pengaruh pelatihan dan insentif terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Yang kedua, bagaimana pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Yang ketiga, bagaimana pengaruh insentif terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance. Nah, adapun kerangka pikir dari PT Mega Auto Finance cabang Kota Palopo terbagi menjadi 3 yaitu pelatihan, insentif, dan prestasi kerja. Nah, pelatihan menurut Mangkunegara pada tahun 2006 terbagi 3 yaitu 1. Instruktur, peserta, dan materi. Insentif menurut Rifai terbagi 3 yaitu 1. Kinerja, 2. Lama kerja, ketiga keadilan dan kelayakan. Yang ketiga prestasi kerja menurut Sutrisno pada tahun 2009 1. Kualitas kerja, 2. Kuantitas kerja, yang ketiga jangka waktu. Selanjutnya yaitu hipotesis terbagi 3 yaitu 1. Diduga bahwa pelatihan dan insentif berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Yang kedua, diduga bahwa pelatihan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Yang ketiga, diduga bahwa insentif berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Mega Auto Finance. Jenis dan sumber data. A. Data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yang diperoleh pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo seperti jumlah pegawai, data-data lainnya yang menunjang penelitian. Data kualitatif, data yang merupakan yang diperoleh dari PT Mega Auto Finance Kota Palopo yang tidak berbentuk angka seperti gambaran umum instansi, hasil kuesioner, hasil wawancara, dan data-data lain yang menunjang penelitian.
Sumber data terbagi dua, yaitu sekunder dan primer. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di instansi, misalnya sejarah berdirinya, struktur organisasinya, dan uraian tugas dan tanggung jawab. Sedangkan data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek penelitian, observasi, wawancara, dan kuesioner yang diberikan kepada pegawai PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Sekarang kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi tiga, yaitu 1. Observasi, wawancara, angket atau kuesioner. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan, dan saran kerja yang berhubungan dengan penulisan ini. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Dalam hal ini, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak pimpinan, kepala seksi, beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui daftar pernyataan yang disiapkan untuk tiap-tiap responden yang ada pada PT Mega Auto Finance Kota Palopo. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Dalam penelitian ini, target dari populasinya adalah seluruh karyawan di lingkungan PT Mega Auto Finance Kota Palopo, yaitu sebanyak 30 orang. Yang kedua yaitu sampel. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, yaitu jumlah seluruh karyawan di PT Mega Auto Finance Kota Palopo, yaitu sebanyak 30 orang. Teknik analis data terbagi tiga, yaitu 1. Analis deskriptif, 2. Uji validitas dan uji reliabilitas, 3. Analis regresi linear berganda. Nah, yang pertama yaitu analis deskriptif, yaitu tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian, yaitu analis deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden. Selain itu, analis deskriptif juga digunakan untuk mengetahui persepsi responden pada penelitian melalui perhitungan skala Likert yang jawaban yang telah ditabulasi di mana akan memperlihatkan indikator yang paling besar hasilnya, baik pada variabel budaya organisasi maupun kerja karyawan. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah tingkat keandalan dan keaslian alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut Sugiono pada tahun 2004. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hasil ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah di atas 0,6 cukup baik, di atas 0,8 baik. Analis regresi linear berganda menggunakan metode persamaan dengan uji F, uji T, koefisien determinasi R2, di mana uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terkait. Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik, atau apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengaruh terhadap yang Definisi operasional terbagi tiga, yaitu 1. Pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performa
memperbaiki performa karyawan pada semua tingkatan organisasi untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, kecakapan, keterampilan, dan sikap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ialah insentif. Insentif ialah bentuk rangsangan yang sengaja diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya agar para pekerja tersebut termotivasi dan mau bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang ketiga itu prestasi kerja adalah merupakan hasil-hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan selama periode waktu tertentu. Nah, inilah presentase proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.